Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Fitra Adri dari Universitas Putra Batam, Prodi Teknik Industri. Di sini kita akan membahas dari mata kuliah metode penelitian tentang analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis kuantitatif yang biasanya digunakan adalah analisis statistik. Biasanya, analisis ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya. Jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistika inferensial itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probabilitas atau juga probability. Nah, dari statistik tersebut terdapat statistik parametris dan non-parametris. Untuk statistik parametris tersebut digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Ukuran uji dalam statistik parametris antara lain misalnya untuk t-test, ANOVA, dan juga korelasi. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linear. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus terdistribusi normal. Jadi karena itu statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas dari distribusi. Sehingga kita kenal beberapa tes yang digunakan dalam penelitian hipotesis. Jadi banyak sekali tes dalam statistik non-parametris ini. Bisa kita lihat misalnya tes binominal, chi-square, rantes, dan banyak lagi lainnya. Jadi banyak sekali teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk analisis korelasional ini, baik statistik parametris maupun non-parametrik. Penggunaan masing-masing teknik analisis tersebut sangat tergantung pada jenis skala datanya. Untuk macam-macam datanya, data nominal. Jadi data nominal itu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan orang, hobi, dan sebagainya. Yang nomor 2, data ordinal, yaitu data yang memiliki jenjang, seperti tingkat pendidikan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data interval, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka yang dapat diangkakan. Contohnya penghasilan, kecerdasan, volume penjualan. Untuk jenis analisis korelasional dilihat dari skala data. Jadi ini merupakan tabel untuk penentuan variabel dependennya untuk skala data. Ini merupakan jumlah untuk analisis jumlah.
Jadi, setiap kita menentukan hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang akan diajukan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap penelitian tidak harus memiliki hipotesis. Namun, kita harus merumuskan masalah. Untuk judul penelitian misalnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan memperoleh pekerjaan lulusan SMK di pemerintah Provinsi Madukara. Untuk bentuk paradigmanya, X merupakan kecerdasan emosional dan Y kecepatan memperoleh pekerjaan. Jadi dari paradigma terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Rumusan masalah deskriptif atau satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat dua hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Untuk mencari pengaruh variabel dapat digunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinisasi. Untuk kedua, judul penelitian, misalnya pengaruh lingkungan terhadap tinggal dan bimbingan keluarga terhadap perilaku murid di SMA. Untuk bentuk paradigmanya adalah seperti berikut. Untuk X1 lingkungan tempat tinggal, X2 bimbingan keluarga, dan Y perilaku murid. Saya diasumsikan penelitian menggunakan sampel yang diambil secara stratified, random sampling. Nah, jadi semua instrumen penelitian menggunakan skala interval, sehingga data yang didapat adalah data interval. Oleh karena itu, statistik yang digunakan adalah parametris, setelah asumsi yang mendasari dapat dibuktikan. Untuk rumusan masalah, hipotesis dan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada judul penelitian nomor 2 ini. Nah, untuk pengujian masalah deskriptif menggunakan t-test. Untuk pengujian masalah asosiatif menggunakan korelasi produk momen bisa dilanjutkan dengan regresi tunggal, korelasi ganda, parsial, dilanjutkan regresi ganda. Untuk pengujian masalah komparatif menggunakan t-test untuk dua sampel independen. Masuk ke contoh 3, pengaruh pembelajaran berbasis internet terhadap kreativitas siswa SMP di Merapi. Dalam hal ini digunakan True Experimental Design. Dalam model ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pengambilannya dilakukan secara random. Paradigmanya adalah sebagai berikut. R itu kelompok eksperimen, dan di sini terdapat O1 dan O3, O2, O4, dan X. Ini merupakan konsep dasar pengujian hipotesis, diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, misalnya kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0, H0 yang benar, seharusnya diterima. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, seharusnya diterima. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya Osman Fitra Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.